Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how are you today? Alhamdulillah, me too. Alhamdulillah, I am fine too and nice to meet you again. Okay, before we start our lesson today, let's start by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I wanna asking to you, are you already watched the video before about suhu dan kalor? Alhamdulillah, dan kalau bagi yang belum harus ditonton dulu, okay? Okay, in this video, Miss Ade will be give you conclusion and we are discuss more about suhu dan kalor. Okay, nah yang pertama kita bahas dulu soal yang pada video pertama tadi, okay? Nah, soal pertama bisa kita lihat. Soalnya adalah bagaimana caranya agar saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas, gelasnya tidak pecah. Okay, who's know the answer? Is that difficult for you? Not right. Nah, jadi caranya adalah dengan menunggu air yang baru dimasak atau yang mendidih tersebut agak dingin dahulu. Jadi tidak terlalu hangat, tidak mendidih, langsung dituangkan dalam gelas. Tapi ditunggu dulu suhunya itu agak turun, baru kita tuangkan ke dalam gelas. Atau cara kedua, dengan cara memasukkan sendok logam ke dalam gelas tersebut. Nah, baru kita tuangkan air panasnya. Sehingga pemuaiannya akan terjadi juga pada besinya. Jadi panasnya juga akan menghambat ke besi atau ke logam dari sendok tersebut. Sehingga gelasnya tidak mudah pecah. Okay? That's the answer. Question number 2, coba kita lihat. Anda memiliki botol minum. Nah, ini maksudnya botol minum kaca, tapi tutupnya tidak kaca ya. Tutupnya itu logam, oke? Nah, dia punya botol minum, tutupnya itu logam, dan dia kesulitan dalam membuka tutup botolnya. Kan terkadang kita punya masalah, kadang kita punya ada botol minum, cuman kita susah untuk membuka tutupnya. Nah, bagaimana caranya untuk mempermudah dalam membuka tutup botol tersebut? Oke. Sebagian anak sudah bisa menjawab ya. Ini terkait dalam proses pemuaian. Jadi caranya adalah dengan memberikan air panas atau memanaskan pada bagian tutup botolnya. Sehingga pada saat kita berikan panas ataupun kita rendam dengan air panas tutup botolnya, maka akan mengalami proses pemuaian. Sehingga tutup botolnya akan volumenya akan sedikit akan membesar dan akan mempermudah kita dalam membuka tutup botol tersebut. Oke? It's not difficult for you, right? Oke. Nah, dari video yang pertama tadi kita bisa mempelajari banyak hal. Yang pertama mengenai pembagian dari benda yang dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas. Kalau benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Oke? Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, sebagian besar kalau dari konduktor itu contoh bendanya benda yang terbuat dari bahan-bahan logam, besi, tembaga, aluminium. Nah, biasanya yang sebagian besar benda yang terbuat dari bahan tersebut, nah itu mudah untuk menghantarkan panas ya. Contohnya ya kayak panci-pancian, alat-alat masak. Nah, itu biasanya kebanyakan konduktor. Terus ada lagi yang isolator yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, itu selain dari bahan logam tersebut, ada plastik, kertas, dan juga kayu. Oke, good job. Nah, pertanyaan Miss Ade, kalau misalkan kita sedang memanaskan air panas dalam panci, coba dilihat gambarnya. Nah, kira-kira di sana yang mana konduktor, yang mana isolator? Oke, benar. Konduktor yang mana? Pancinya ya, bagian yang tempat kita memasaknya itu. Ada isolatornya tidak pada bagian panci tersebut? Yes, correct. Pada bagian pegangannya itu dari isolator. Kenapa dia diberikan isolator? Agar anak Miss, kita mengangkat panci tersebut, tangan kita tidak kepanasan. Jadi ada isolator bagian pegangan dari panci tersebut. Oke ya? Understand? Next, mengenai perpindahan panas. Kalau perpindahan panas dibagi menjadi 3. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat keywordnya. Konduksi itu terjadi pada zat padat dan biasanya dia merambat tanpa diikuti oleh zat perantaranya. Contohnya saat kita memanaskan batang besi atau contohnya roll, kalau misalnya dipanaskan roll ini pada bagian sini dikasih api, lama-kelamaan tangan Miss yang di sebelah sini memegang ujung lainnya nanti akan terasa panas karena panasnya akan mengalir atau merambat dari besi yang dipanaskan di sini tadi sampai ke tangan Miss Ade. Jadi Miss Ade bisa merasakan panasnya. Nah, jadi ingat, konduksi terjadi pada zat padat
dan itu panasnya merambat tanpa melalui zat perantaranya. Artinya panasnya saja yang berpindah dari ujung sini ke sini. Besinya tidak berpindah seperti ini besinya, tidak. Tetapi panasnya yang merambat berpindah. Oke? Konveksi. Konveksi terjadi, keywordnya terjadi pada benda yang mengalir. Apa saja benda yang mengalir? Ada air dan udara. Nah, dan kebalikan dari zat padat, panasnya akan mengalir dan diikuti oleh zat perantara. Contohnya pada video part 1 udah Anamis tonton pada saat air yang dipanaskan. Jadi airnya juga ikut berpindah untuk membawa panas tersebut. Jadi tidak hanya panas yang berpindah, tapi zatnya juga berpindah seperti airnya berpindah. Contoh lainnya apa? Yes, good. Angin darat dan angin laut. Oke, good job. Next, radiasi. Radiasi itu pancaran. Jadi biasanya panasnya itu tanpa memerlukan zat perantara. Jadi dia tidak butuh zat perantara. Hanya dengan dia memancarkan saja, panasnya bisa langsung kita rasakan. Contohnya cahaya matahari. Nah, kita akan bisa merasakan panasnya matahari saat kita di bawah terik matahari. Terus api unggun. Saat kita berada di dekat api unggun, maka kita akan merasakan panasnya api unggun. Is right? Itu pancaran. Dan itu radiasi. Oke, materi selanjutnya mengenai pemuaian dan penyusutan. Nah, pemuaian, ingat keywordnya, pemuaian itu terjadi jika suhunya panas. Dan kalau panas, maka volume, panjang, lebar, ataupun luas itu akan bertambah. Jadi ingat, pemuaian terjadi pada suhu panas dan benda itu akan bertambah. Bertambah panjangnya bisa, luasnya bisa, volumenya juga bisa. Oke? Terus apa lagi? Penyusutan. Penyusutan itu ingat, kebalikan dari pemuaian, terjadi pada suhu rendah atau dingin. Nah, dan kebalikannya lagi dari pemuaian. Kalau pemuaian tadi dia bertambah, membesar, bisa itu dia panjang, lebar, tinggi, luas ataupun volume. Sedangkan penyusutan dia mengecil, menciut dia. Dan suhunya itu pada suhu dingin. Oke, jadi kebalikan dari pemuaian, itu penyusutan. Nah, contohnya sudah banyak tadi pada video part 1. Nah, untuk memudahkan anak MIS dalam memahami ataupun mengingat mengenai materi suhu dan kalor, misalnya dia sudah mempersiapkan lagu. Anak MIS tahu lagu Apuse? Nah, liriknya itu sudah bisa dirubah untuk anak MIS mengingat suhu dan kalor, tapi dengan menggunakan melodi dari lagu Apuse. Anak MIS harap anak MIS bisa menghafalnya agar mempermudah anak MIS dalam mengingat materi tersebut. Oke? Check this out. Konduksi perambatan merambat di benda padat, setrika ujung besi yang dibakar, konveksi yang mengalir udara dan benda cair, merebus angin darat, angin laut, radiasi, pemancaran matahari, api unggun, memuai tambah besar karena terkena panas. Jendela dikasih celah, kaca nggak pecah. Penyusutan karena dingin, suhu turun makin kecil. Konduktor besi, kaca, tembaga, aluminium, penghantar panas untuk alat masak, isolator, plastik kayu, tidak panas kalau dipegang. Okay, thank you for your attention. Enough for today. Let's closing our lesson by reciting hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.